pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada hal-hal yang kadang-kadang kita, sesuatu yang terjadi sehari-hari, kita tidak sadar bahwa kita semua ini sedang menuju ke garis akhir. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Kami berdoa, sadarkan kami bahwa kami sekarang sedang berjalan menuju garis akhir, tua atau muda, kaya atau miskin. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas, Lukas pasal 16, ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, dan saya akan baca untuk kita ayat 22 dan 23 saja. Ayat 22 dan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Nomor satu, kita ingat, saya katakan tadi dalam pendahuluan, apa kita kaya atau miskin, kita buta huruf atau bergelar S3, kita orang yang berpangkat rendah, katakanlah strip merah 1,
dengan kita berbintang 4 di hadapan Tuhan sama. Kita semua sedang dalam barisan menuju ke garis akhir. Bila tiba waktunya, ya sudah. Seperti tadi orang miskin tadi, Lazarus yang miskin, dia diangkat oleh malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Kesan kita yang pertama ialah bahwa Lazarus ini menderita sejak bayi. Kasihan sekali. Mungkin dia anak yatim piatu, kakek neneknya tidak mampu membesarkan dia dengan normal dan baik. Mungkin mereka juga miskin, sehingga kemudian dia terlantar seperti itu, sakit-sakitan, menderita borok di seluruh badannya, dan kemudian temannya ialah anjing-anjing. Sungguh menyedihkan. Tetapi pesan saya dari firman Tuhan ini ialah, bila engkau menderita, bila engkau miskin, jangan meratapi nasib, tapi berdoalah. Kita punya Tuhan yang berkuasa, pegang kendali, dan Ia berkuasa membalikkan keadaan. Itu yang pesan nomor 1 di sini. Ya, karena ternyata dia orang beriman, saudara sekalian. Oleh karena itu dia diangkat oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Coba saudara bisa bayangkan. Ketika di dunia ini dia menderita, sekarang dia kata Abraham, dia terhibur. Oleh karena dari kecil, dari bayi sudah menderita. Nah, pesan kedua ialah, tolong saudara sekalian jangan katakan begini, kalau orang kaya itu pasti masuk neraka. Oh tidak, saudara sekalian. Saya kenal banyak orang kaya. Saya kenal satu orang kaya yang persepuluhannya untuk gereja dan lembaga gerejawi dia persembahkan 1 bulan, dia persembahkan persepuluhannya 1 M, 1 miliar rupiah. Artinya penghasilan dia itu minimal 10 miliar rupiah 1 bulan. Itu jumlah yang amat sangat besar, saudara sekalian. Tetapi lihat, dia persembahkan persepuluhannya 1 miliar setiap bulan. Jadi tidak semua orang kaya itu yang kemudian harus masuk neraka, tidak. Tergantung bagaimana sikap orang itu. Di sini mengapa orang kaya di sini masuk neraka? Oleh karena satu, dia tidak manusiawi. Katanya setiap hari dia berpesta pora. Kalau saya normal berpikir begini, saudara sekalian. Kenapa dia tidak berpikir untuk bangunlah sebuah pondok? Ya kan? Bangunlah sebuah pondok, cukup untuk 1 orang saja. Taruh orang miskin itu di tempat itu. Kemudian apa? Tiap hari suruh pembantunya antar, itu apa namanya? Antar roti ke sana. Ya. Dan orang miskin itu masih tetap hidup. Karena ternyata orang kaya ini juga disebut sebagai anak Abraham. Coba saudara perhatikan ayat ini. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah. Loh, kok anak Abraham bisa masuk neraka? Karena dia tidak manusiawi, itu dia. Jadi sekarang pesannya adalah, selama kita masih bisa bantu orang, selama kita masih bisa berbuat baik, jangan tunggu kaya, saudara sekalian, baru kita berbuat baik. Berbuat baiklah sekarang, apa adanya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu yang membuat kita hidup berkenan kepada Tuhan. Selain memang pondasinya ialah bertobat, lahir baru, dan lepaskan dari kutuk. Ini kutuk apa? Kutuk kemewahan. Dalam kategori 7 roh itu, saudara sekalian, dia ini roh Baalzebub, rakus, ya, makan sendiri semua harta bendanya, tidak mau berbagi dengan orang lain. Itu sebabnya mengapa pesan firman Tuhan hari ini, jadilah orang kaya yang apa? Seperti orang kaya orang Samaria itu. Dia orang kaya, saudara sekalian. Dia jual kain,
dia jual minyak, dia jual anggur. Ya, kemudian apa? Itu yang dia pakai untuk menolong orang yang kena rampok itu, saudara sekalian, di jalan Yerusalem ke Yeriko. Kemudian apa? Dia orang cukup kaya, oleh karena apa? Punya keledai, tunggangannya. Kalau sekarang ya paling minimal dia punya sepeda motor mungkin, atau mobil kecil. Itu yang saya pesankan kepada kita sekarang. Bila engkau miskin, tolong jangan mengeluh, tapi berdoalah kepada Allah Bapa di surga yang berkuasa pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan. Kalau engkau kaya, mulailah berbuat baik, mulailah melangkah untuk melakukan sesuatu yang berguna. Jangan menjadi manusia kaya yang tidak manusiawi seperti orang kaya ini. Itu sebabnya kemudian dia langsung dijebloskan ke dalam neraka. Sedangkan itu tadi rupanya dia, walaupun dia menderita, dia orang beriman. Oleh karena itu dia dibawa ke pangkuan Abraham. Bila engkau miskin, tetaplah beriman, tetaplah berharap. Satu kali kelak Tuhan akan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Tolong apabila kami kaya, kami mau belajar berbuat baik, dan kalau kami miskin, kami tetap beriman bahwa satu kali kelak Tuhan akan membalikkan keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.